This call is now being recorded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami yang terdiri dari Aiman, Bilal Karira, Muhammad Rizky Alzizi, Muhammad Solihul Huda, sama Nabila Konita. Selanjutnya, tujuan yang dibahas PPT kali ini ada adaptasi psikologis. Yang pertama, tujuan menguji hubungan antara prinsip melatih adaptasi psikologis dan meningkatkan kinerja atau performa. Selanjutnya, hal yang dipelajari yang pertama ada stroke volume and cardiac output, 2 ada resting heart rate, ketiga oxygen uptake and lung capacity, yang keempat ada hemoglobin levels, yang kelima muscle hypertrophy, yang keenam ada effect on fast and slow twitch muscle fiber. Selanjutnya, stroke volume and cardiac output. Stroke volume adalah jumlah darah yang dipompakan oleh vertikal kiri menuju ke seluruh tubuh dalam satu kali kontraksi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aiman. Lalu resting heart rate. Resting heart rate, hal ini harus dilakukan oleh para olahragawan atau atlet untuk mengistirahatkan tubuh dan detak jantung. Dan ketika seorang atlet resting heart rate, maka akan memiliki detak jantung yang lebih sedikit, yaitu di bawah 60 per menit, dibandingkan orang yang tidak berlatih olahraga. Lalu oksigen uptake. Oksigen uptake adalah kemampuan tubuh untuk menyerap oksigen ke dalam darah yang kemudian mengangkut oksigen dan kemudian diangkut ke dalam otot. Oksigen uptake menanggapi latihan dan memungkinkan lebih cepat serta lebih efisien dalam menyalurkan oksigen ke otot. Lalu ada lung capacity. Lung capacity yang berarti kapasitas paru-paru. Sebenarnya tidak ada perbedaan di antara kapasitas orang biasa dengan orang yang berlatih, sehingga tidak berpengaruh terhadap jumlah kapasitas paru-paru. Lalu ada hemoglobin level. Hemoglobin adalah aliran darah yang mengangkut oksigen. Atlet biasanya dapat meningkatkan level hemoglobin pada setiap per mili darah. Lalu ada slow twitch muscle fiber. Slow twitch muscle fiber yaitu untuk meningkatkan aerobik pada seseorang. Di dalam peningkatan aerobik membutuhkan enzim, mitochondria density, capillary density, myoglobin, glikogen, dan fat storage. Terima kasih. PPT selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas sistem otot yang akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Rizky. Adaptasi orang ketok man. Balik nah tikote orang ketok. Orang tak ngalungin lo lagi. Malam. Udah Bil. Lanjut aja enggak apa-apa. Soalnya ini langsung satu video. Enggak apa-apa. Adaptasi biologi kronis atau jangka panjang dalam sistem otot hipertrofi. Yang kedua, hipertrofi otot adalah peningkatan ukuran otot di bagian tubuh tertentu. Umumnya tanpa pada otot lengan atau paha. Hal ini berbeda dengan hiperplasia otot, yaitu pembentukan sel-sel otot yang baru
Hipertrofi otot berarti pertumbuhan sel-sel otot yang sudah ada di dalam tubuh. Hipertrofi otot berbagai atas dua tipe, yaitu hipertrofi myofibrilar dan hipertrofi sarkoplasmik. Selanjutnya peningkatan kekuatan tendon. Tendon adalah jaringan ikat terbentuk tali atau pita yang menghubungkan otot dengan tulang untuk mentransmisikan tenaga dari otot ke tulang, sehingga memungkinkan terjadinya gerakan tubuh. Sama halnya dengan otot tendon juga harus diperkuat sebab tendon yang kuat dapat mencegah terjadi cedera pada saat latihan atletik, meningkatkan kekuatan dan menambah kekuatan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bilal. Ya, di sini selanjutnya saya akan membaca peningkatan kapasitas mioglobin. Mioglobin adalah protein dengan bentuk struktur bulat yang menyimpan oksigen dan terbentuk dari rantai polipeptida. Selanjutnya, mitokondria. Setiap makhluk hidup terbentuk dari sel-sel tubuh yang mampu memproduksi diri. Sel ini berukuran sangat kecil, namun memiliki banyak unsur penyusun di dalam sel. Terletak unsur penyusun yang ukurannya lebih kecil lagi, yaitu organel. Beberapa fungsi mitokondria yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup tubuh manusia meliputi yaitu memproduksi energi, mengatur kematian sel, dan menyimpan kalsium. Selanjutnya dibacakan oleh Muhammad Rizky. Selanjutnya, peningkatan kapasitas glikogen. Dalam pengertian awam, glikogen adalah bentuk simpan glukosa yang dapat menjadi energi cadangan. Ketika kadar glukosa Ketika kadar glukosa dianggap berlebih di aliran darah, tubuh akan menyimpannya sebagai cadangan energi dalam bentuk glikogen. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aiman. Lalu selanjutnya ada peningkatan kekuatan otot. Manfaat yang diperoleh dari latihan kekuatan. Yang pertama, tidak hanya meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot, latihan kekuatan juga dapat memberikan beberapa manfaat berikut ini. Yang pertama, memperlancar peredaran darah. Lalu yang kedua, meningkatkan metabolisme dan menjaga fungsi organ tubuh. Nomor tiga, meningkatkan kepadatan dan kekuatan tulang. Lalu selanjutnya, menjaga fleksibilitas dan keseimbangan tubuh. Memperbaiki postur tubuh, mengurangi risiko penyakit tertentu seperti penyakit jantung, artritris, diabetes, obesitas, dan sakit pinggang. Meningkatkan kualitas tidur dan mencegah insomnia. Lalu meningkatkan rasa percaya diri, menjaga berat badan ideal, dan memperbaiki mood. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Solihul. Selanjutnya, meningkatkan toleransi laktat. Asam laktat merupakan hasil metabolisme karbohidrat tanpa menggunakan oksigen. Proses produksinya terjadi di dalam sel otot saat suplai oksigen tidak mencukupi untuk menunjang produksi energi. Yaitu sekian dari presentasi sistem otot. Selanjutnya kita lanjut ke PPT yang ketiga, sistem kardiovaskular. Yang pertama akan dibacakan oleh Muhammad Solihul. Sistem kardiovaskuler. Kardiovaskuler terdiri dari dua suku kata, yaitu kardiak dan vaskuler. Kardiak yang berarti jantung dan vaskular yang berarti pembuluh darah. Sistem karbohidrat vaskuler
bertugas mengedarkan darah ke seluruh tubuh di mana darah mengandung oksigen dan nutrisi yang diperlukan sel atau jaringan untuk metabolisme. Menurut Setiadi, tahun 2007, sistem kardiovaskular merupakan suatu sistem transport tertutup yang terdiri atas yang pertama, jantung yang berfungsi sebagai pemompa yang melakukan tekanan terhadap darah agar dapat mengalir ke jaringan. Yang kedua, pembuluh darah berfungsi sebagai saluran yang digunakan agar darah dapat didistribusikan ke seluruh tubuh. Yang ketiga, darah berfungsi sebagai media transportasi segala material yang akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, jantung. Ruang jantung. Jantung terdiri dari 4 ruang. Terdapat 2 atrium yang berdinding tipis dan 2 ventrikel yang berdinding tebal pada bagian anterior. Masing-masing ventrikel dan atrium terdapat di bagian kiri dan kanan, maka dari itu disebut atrium kiri dan atrium kanan, serta vertikal kiri dan vertikal kanan. Selanjutnya, katup jantung. Katup jantung berfungsi mempertahankan aliran darah searah melalui bilik jantung. Setiap katup berespon terhadap perubahan tekanan. Katup-katup terletak sedemikian rupa sehingga mereka membuka dan menutup secara pasif karena perbedaan tekanan. Serupa dengan pintu satu arah, membuka dan menutup katup jantung terjadi karena perubahan tekanan pada saat jantung kontraksi dan fisiologi olahraga relaksasi. Setiap kantung jantung membantu aliran darah satu arah dengan cara membuka dan menutup katup untuk mencegah aliran balik. Selanjutnya yaitu katup jantung terdiri dari katup tricus pidalis atau tricus valve. Yang kedua ada katup pulmonal atau pulmonary valve. Terus ada katup bicuspidalis atau mitralis atau bicuspid valve. Yang keempat ada katup aortic atau aortic valve. Selanjutnya, fungsi jantung. Servot 2011 menjelaskan, jantung berfungsi sebagai pompa yang memberi tekanan pada darah untuk menghasilkan gradien tekanan yang dibutuhkan untuk mengalirkan darah ke jaringan. Meskipun secara anatomis jantung adalah organ tunggal, namun sisi kanan dan kiri jantung berfungsi sebagai 2 pompa terpisah. 2 pompa terpisah ini membuat jantung memiliki 2 fungsi sirkulasi dalam memompa darah yang dikenal dengan sirkulasi pulmonal dan sirkulasi sistematik. Struktur lapisan jantung ada perikardium, epikardium, miokardium, dan endokardium. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aiman. Lalu siklus jantung. Proses-proses yang terjadi sejak awal denyut jantung dan bertahan sampai awal denyut berikutnya disebut siklus jantung. Menurut Sherwood, menjelaskan siklus jantung terdiri dari periode sistole atau kontraksi dan pengosongan isi, dan diastole atau relaksasi dan pengisian jantung. Atrium dan vertikel mengalami siklus sistole dan diastole yang terpisah. Kontraksi terjadi akibat penyebaran eksitasi ke seluruh jantung, sedangkan relaksasi timbul setelah repolarisasi otot jantung. Periode sistole terbagi atas 2 fase, yaitu fase isovolumic contraction dan ejection. Sedangkan periode diastole terbagi menjadi 4 fase, yaitu isovolumic relaxation, rapid inflow, diastasis, dan atrial systole. Lalu kita masuk pada denyut jantung atau heart rate, isi sekuncup atau stroke volume, dan curah jantung atau cardiac output. Yang pertama, denyut jantung. Denyut jantung atau detak jantung adalah debaran yang dikeluarkan oleh jantung dan akibat aliran darah melalui jantung. Denyut jantung dapat diraba, biasanya pada nadi radialis atau karotis.
Denyut nadi biasanya diukur per menit. Biasanya diukur selama 15 detik dan hasilnya dikalikan 4. Denyut nadi dewasa normal berkisar antara 60 sampai 90 denyut per menit, namun pada atlet yang terlatih denyut nadi normalnya berkisar 40 sampai 60 per menit. Lalu yang kedua ada isi sekuncup atau stroke volume. Isi sekuncup adalah jumlah darah yang dikeluarkan jantung dalam satu denyutan. Pada orang yang terlatih dengan baik, jumlah darah yang dikeluarkan jantung dalam satu denyutan bisa mencapai 111 mili, sedangkan pada orang tidak terlatih hanya 70 mili. Jumlah darah yang mampu dikeluarkan otot jantung dalam satu denyut sangat tergantung bagaimana kekuatan dari otot jantung untuk dapat memompa darah keluar jantung. Next, Mas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Bilal. Selanjutnya yaitu curah jantung. Curah jantung adalah jumlah darah yang dikeluarkan oleh jantung selama 1 menit. Secara matematis, curah jantung merupakan denyut jantung per menit dikalikan isi sekuncup. Curah jantung bisa dipakai sebagai indikator utama dari kapasitas fungsi sirkulasi untuk memenuhi kebutuhan darah selama melakukan aktivitas fisik. Dalam keadaan normal, jumlah rata-rata curah jantung setiap menitnya adalah sekitar 500 mili atau 5 liter. Namun, selama melakukan olahraga, curah jantung akan meningkat dari 5 liter menjadi 40 liter per menit, dan ini tergantung derajat beban olahraga yang dilakukan serta terlatih atau tidaknya seseorang. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan darah yang mampu dipompa keluar oleh otot jantung. Untuk orang yang terlatih, otot jantung akan lebih kuat sehingga mampu memompa darah lebih banyak dibandingkan otot jantung orang yang tidak terlatih. Pembuluh darah. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem sirkulasi yang mengangkut darah ke seluruh tubuh. Fungsi pembuluh darah adalah mengangkut transportasi darah dari jantung ke seluruh bagian tubuh dan mengangkut kembali darah yang sudah dipakai kembali ke jantung. Fungsi ini disebut fungsi sirkulasi darah. Selain dari itu juga darah mengangkut gas-gas, zat makanan, sisa metabolisme, hormon, antibodi, dan keseimbangan elektrolit. Arteri. Arteri besar juga dinamakan pengangkut karena fungsi utamanya adalah mengangkut darah. Fungsi arteri ukuran sedang sebagai arteri penyalur yaitu untuk menyediakan darah pada berbagai organ. Oke. Selanjutnya dibacain Mas Rizky. Selanjutnya, vena. Pembuluh vena adalah pembuluh yang membawa darah menuju jantung. Darahnya banyak mengandung karbodioksida. Umumnya terletak dekat permukaan tubuh, tepat kebiruan. Dinding pembuluhnya tipis dan tidak elastis. Jika diraba, denyut jantungnya tidak terasa. Pembuluh vena mempunyai kutub sepanjang pembuluhnya. Katup ini berfungsi agar darah tetap mengalir satu arah. Selanjutnya ada kapiler. Saifuddin 2011 menjelaskan kapiler merupakan pembuluh darah yang halus dan berdinding sangat tipis, yang berfungsi sebagai jembatan di antara arteri, membawa darah dari jantung, dan vena membawa darah kembali ke jantung. Kapiler tersusun atas selapis sel endotel yang berasal dari mesenkim. Melingkar dalam bentuk tabung, meliling ruang silindris. Garis tengah rata-rata kapiler berkisar dari 7 sampai 9
Senti. Selanjutnya akan dibacakan oleh Solihul. Selanjutnya adalah darah. Darah adalah cairan berwarna merah yang mengisi pembuluh darah dan terdiri dari sel-sel darah dan cairan yang disebut dengan plasma. Darah memiliki peran penting dalam kehidupan, termasuk dalam kegiatan olahraga. Darah berperan dalam proses pembentukan energi secara aerobik, terutama sebagai transport gas pernapasan, nutrisi, hormon, elektrolit, dan metabolit. Sel darah merah atau biasa disebut eritrosit. Sel darah merah atau eritrosit adalah jenis sel darah yang paling banyak dan berfungsi membawa oksigen ke jaringan-jaringan tubuh lewat darah. Bagian dalam eritrosit terdiri dari hemoglobin, sebuah biomolekul yang dapat mengikat oksigen. Hemoglobin akan mengambil oksigen dari paru-paru, lalu oksigen akan dilepas saat eritrosit melewati pembuluh kapiler. Sel darah putih atau biasa disebut leukosit merupakan unit yang mobil atau aktif dari sistem pertahanan tubuh. Leukosit ini sebagian berbentuk di sumsum tulang dan sebagian lagi di jaringan limfe. Setelah dibentuk, sel-sel ini diangkut dalam darah menuju bagian dari tubuh untuk digunakan. Selanjutnya, keping darah. Trombosit merupakan keping darah yang sangat aktif berperan dalam proses hemostasis. Hemostasis adalah istilah umum untuk menyatakan seluruh mekanisme yang digunakan tubuh untuk melindungi diri terhadap kemungkinan pendarahan atau hilangnya darah. Fungsi trombosit merupakan bagian penting dari mekanisme hemostasis tersebut. Sekian dari kelompok 4, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.